رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ia bercerita, Rasulullah datang menjengukku ketika aku sakit keras pada tahun Haji Wada. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, sakitku ini sangat keras, kronis, sebagaimana engkau menyaksikannya sendiri. Sementara aku mempunyai harta yang cukup banyak, dan tidak ada seorang pun yang menjadi ahli warisku selain anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 dari hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku kembali bertanya, bagaimana jika setengahnya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak boleh. Lalu kutanyakan lagi, bagaimana jika 1/3, wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, ya, 1/3 boleh, dan 1/3 itu sudah banyak atau sudah besar. Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada manusia. Sungguh, tidaklah kamu menafkahkan hartamu dengan mengharapkan keridhaan Allah, melainkan kamu akan diberi pahala karenanya, bahkan pada apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Sa'ad pun melanjutkan, kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan di kota Mekah ini setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya? Beliau menjawab, sesungguhnya tidaklah kamu ditinggalkan, lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang kamu niatkan karena mencari ridha Allah, melainkan dengannya derajat dan ketinggianmu akan bertambah. Barangkali umurmu akan dipanjangkan, sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat darimu. Di samping ada juga orang-orang lain yang akan merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, biarkanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat semula. Tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah menyayangkan meninggalnya dia, yaitu Sa'ad bin Khawlah di Mekkah. Muttafaqun alaih. Faedah hadis: 1. Disyariatkan menjenguk orang sakit bagi pemimpin dan bawahan, terutama pada saat seseorang sedang sakit keras. 2. Dibolehkan memberitahukan penyakit yang diderita dengan tujuan yang benar, misalnya untuk meminta obat atau doa dari orang yang soleh tanpa disertai keluhan dan sikap tidak ridho,
dan hal ini tidak bertentangan dengan kesabaran yang baik. 3. Boleh meletakkan tangan di dahi orang yang sedang sakit, termasuk mengusap wajahnya serta mengusap bagian tubuhnya yang sakit, seraya mendoakan agar dia diberi umur panjang. 4. Pahala berinfak tergantung pada kebenaran niat dan pengharapan terhadap keridhaan Allah. 5. Dibolehkan mengumpulkan harta, akan tetapi dengan syarat harta tersebut diperoleh secara halal. Harta tersebut tidak digolongkan sebagai harta simpanan jika hak atau zakatnya telah ditunaikan. 6. Wasiat yang berupa harta tidak boleh lebih dari 1/3. 7. Memberi nafkah kepada keluarga mengandung pahala tersendiri jika pemberiannya dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. 8. Berbagai kebaikan dan ketaatan yang tidak bisa dikerjakan bisa diganti dengan amal lainnya, yaitu dalam hal pahala dan balasannya. 9. Anjuran menyambung silaturahim atau tali persaudaraan dan berbuat baik kepada kerabat. Perlu diketahui pula bahwa menyambung tali persaudaraan dengan orang yang lebih dekat kekerabatannya lebih baik daripada dengan orang yang jauh kekerabatannya. 10. Larangan memindahkan mayit dari satu negeri ke negeri lainnya. Sebab jika hal itu disyariatkan, niscaya Rasulullah memerintahkan untuk memindahkan jenazah Sa'ad bin Khawlah dan bukan berbelasungkawa terhadap kematiannya. 11. Menjelaskan kaidah usul, yaitu mencegah sarana yang berpotensi kepada keburukan. Dasar penetapannya adalah sabda Rasulullah, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat semula. Hal ini ditegaskan agar tidak ada seorang muslim pun yang menjadikan sakit sebagai sarana atau alasan untuk mencintai negeri dan kampung halaman yang telah ditinggalkannya. 12. Pembatasan kemutlakan yang terdapat di dalam Al-Quran dengan keterangan dari As-Sunnah. Sebab Allah yang Maha Suci berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-12, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Jadi, As-Sunnah membatasi jumlah wasiat itu 1/3. 13. Kewajiban memperhatikan kemaslahatan ahli waris dan memelihara keadilan di antara mereka. 14. Firman Allah atau sabda Rasulullah yang ditujukan kepada seseorang mencakup orang lain yang mempunyai sifat serupa dengannya. Tetapi ini dikhususkan bagi orang-orang yang mendapat taklif atau beban syariat. Para ulama sepakat dalam hal ini dan berhujjah dengan hadis Sa'ad di atas.